zaman sekarang itu banyak terluka karena mungkin keturunan genetik keturunan dari orang tuanya. Mungkin orang tua kita ada yang waktu pas kecilnya mengalami sebuah trauma, terus akhirnya menurun ke kita. Jadi kita juga bakal mengalami trauma. Trauma ini disebabkan oleh hal-hal yang terjadi semasa kecil, kayak misalkan sering disalahin sama orang tua karena kita salah ngerjain PR, atau kita disalahin orang tua karena kita nggak benar ngerjain tugas sekolah. Terus kita juga sering disalahin sama orang tua karena kita nggak benar ngerjain tugasnya, jadi kita disalahin sama orang tua. Terus banyak, mungkin karena nenek kita dulu, orang tua kita itu suka ngomel-ngomelin orang tua kita, terus orang tua kita akhirnya trauma, akhirnya menurunlah ke anaknya. Jadi kita sering emosi, sering marah-marah, sering merasa kalau kita tuh nggak berguna buat orang lain. Terus mungkin kita mengalami yang namanya traumatik. Trauma ini bisa diakibatkan mungkin keturunan genetik atau DNA dari orang tua kita yang mungkin waktu pas zaman dulunya itu punya trauma, akhirnya membawa ke diri kita jadi trauma. Akhirnya trauma itu berkelanjutan, akhirnya membuat kita suka emosi, gampang suka emosi, terus suka marah-marah, terus kita suka nyalahin diri kita sendiri. Terus akhirnya hal itu akhirnya membuat mental kita rusak. Akhirnya kita mengalami kegangguan mental atau yang sering kita sebut mental illness. Itu akhirnya membuat hal-hal yang tadinya bisa kita lakuin, entah kita lakuin ngerjain tugas, ngerjain PR, tapi karena mental kita keganggu, akhirnya kita harus minum obat-obatan. Terus akhirnya kita harus ketemu sama psikolog, harus ketemu sama psikiater agar kita bisa ceritain masalah-masalah apa yang kita hadapi. Mungkin kalau kalian ada masalah sama teman, sama pasangan, atau sama keluarga, kalian bisa ceritain ke mentor atau psikolog biar kalian tuh lega, biar kalian gak stres. Terus kalau misalkan kalian udah merasa, kalau misalkan kalian merasa udah capek atau misalkan kalian emosi, aku saranin kalian istirahat 24 jam, kalian istirahat, tidur, terus kalian denger musik, terus baru kalian sholat, kalian tidur, terus denger musik, tidur, terus baru kalian lakuin kegiatan yang belum kalian lakuin. Kayak misalkan kalian belum ngerjain tugas, tapi selesai kalian istirahat. Jangan sampai membuat tubuh kalian tuh capek atau kelelahan. Karena kalau tubuh kita kelelahan, bisa aja itu berpengaruh ke mental kita. Mental kita jadi rusak.
atau mental kita jadi keganggu, atau atau yang sering kita sebut mental illness atau gangguan mental. Nah, gangguan mental ini bisa disebabkan oleh genetik, DNA, atau keturunan dari orang tua kita yang suka ngalamin gangguan mental. Itu bisa menurun ke anaknya. Atau misalkan nenek ibunya orang tua kita tuh suka ngalamin gangguan mental, terus ibu kalian juga gangguan mental, terus nanti gangguan mentalnya ini nurun ke kalian, jadi kalian juga terkena gangguan mental. Tapi kalau misalkan gangguan mentalnya ini benar-benar didiemin aja, itu malah bisa ngeganggu aktivitas kalian sehari-hari. Jadi kalau misalkan kalian udah ada gejala-gejala kayak stres, atau misalkan gejala-gejala udah mulai ada yang kayak udah mulai ada rasa-rasa lelah, atau misalkan gangguan mental, itu lebih baik kalian obatin, atau kalian datengin psikolog atau mentor, biar kalian bisa dikasih tahu apa yang harus kalian jalanin. Jadi kalian bisa ceritain perasaan yang ngeganjel di hati kalian, entah itu tentang keluarga atau pasangan atau teman, atau misalkan kalian lagi ada masalah sama teman, kalian bisa ceritain ke psikolog. Psikolog emang orang yang bisa menangani masalah tentang gangguan mental atau mental illness. Jadi kalau misalkan kalian udah mulai ada gangguan mental, lebih baik kalian cepet cari psikolog. Jangan sampai kalian diemin malah nanti berkelanjutan. Atau enggak, kalian bisa ikut webinar tentang cara menyembuhkan mental illness atau gangguan mental, biar kalian bisa cepat sembuhnya. Aku saranin kalian lebih baik ungkapin apa yang lagi kalian rasain, entah ke keluarga atau teman atau kerabat atau pasangan. Jangan pernah kalian mendem rasa yang ngeganjel di diri kalian. Jadi daripada itu bisa bikin mental kalian keganggu, mendingan kalian ceritain setiap masalah yang lagi kalian rasa. Jangan sampai itu bisa ngelukain diri kalian, jadi kalian malah jadi gangguan, nanti malah kalian jadi gangguan mental. Daripada kalian ngalamin gangguan mental, mendingan kalian cepat segera obatin, entah cari psikolog atau mentor atau mentoring, biar kalian bisa di mentoring itu kalian bisa ceritain setiap masalah yang lagi kalian hadapi, entah itu masalah pasangan, masalah teman, masalah lainnya. Itu kalian bisa cari, atau enggak kalian bisa cari di 1%, ikutin webinarnya. Kalian bisa pilih mau gratis atau bayar. Insya Allah kalian bakal dapet ilmunya tentang masalah apa. Jadi kalian bisa cari video tentang apa yang lagi kalian hadapin sekarang, entah itu tentang berantem sama pasangan, tentang cara milih teman. Kalian juga bisa belajar di 1%. Jadi kalau misalkan kalian
udah mulai ada tanda-tanda itu, aku saranin kalian lebih baik cari mentoring atau cari psikolog biar masalah kalian cepat biar gangguan mental kalian bisa segera ditanganin biar nggak berkelanjutan. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Bye bye guys, see you next time to my video. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa follow semua seluruh akun yang aku punya. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.